kegiatan yang kami lakukan selama KKN, yaitu yang pertama pembuatan kebun tanaman obat keluarga atau TOGA. Tujuan kegiatan ini adalah agar tercapainya pemanfaatan lahan kosong di pekarangan rumah warga dan menambah pengetahuan warga akan pemanfaatan TOGA. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi mengenai pencegahan COVID-19 dan juga mencuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran WHO. Dan juga kegiatan posyandu balita dan ibu hamil. Program kerja selanjutnya adalah Kampung Rumah Bersih, yaitu meliputi kegiatan bersih-bersih masjid, bersih-bersih tempat posyandu di Kampung Rumbi, bersih-bersih balai desa Kampung Rumbi, dan juga bersih-bersih lingkungan bersama masyarakat sekitar dan ibu-ibu PKK. Program kerja selanjutnya adalah Kampung Rumbi Sehat. Kegiatannya yaitu senam sehat bersama ibu-ibu PKK Kampung Rumbi. Dan selanjutnya kegiatan pos kesehatan yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Program kerja selanjutnya adalah pembagian masker ke masyarakat Kampung Rumbi dan juga pembagian hand sanitizer ke masjid dan musola. Program kerja selanjutnya yaitu Kampung Rumbi Cerdas. Kegiatan yang kami lakukan adalah mengajar serta membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah anak-anak di Kampung Rumbi. Dan program kerja yang terakhir adalah Kampung Rumbi Kreatif. Di sini kami bersama ibu-ibu PKK Kampung Rumbi membuat sebuah produk keripik dari daun singkong. KKN Mandiri Putra Daerah periode 1, nama Alfisyadul Kembaran, NPM 1813052008, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas FK. Desa KKN Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Prokja yang pertama yaitu mengasah kreativitas anak di masa pandemi dengan memberikan sketsa gambar untuk diwarnai. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Minggu di masing-masing RT. Kegiatan yang dilakukan yaitu lomba mewarnai yang dilakukan oleh anak-anak. Program kerja yang kedua yaitu peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat di Kampung Baru. Kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi tentang COVID-19, membuat pamflet dan banner 5M untuk disebar di sekitaran Kampung Baru, dan membuat hand soap antiseptik untuk dibagikan kepada masyarakat di Kampung Baru. Dan juga membungkus masker yang telah jadi untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di Kampung Baru. Prokja yang ketiga yaitu peningkatan peduli masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan ialah gotong royong dan bersih-bersih di sekitaran Kampung Baru, dan juga membagikan tempat sampah di masjid-masjid kelurahan Kampung Baru. Perkenalkan, nama saya Sini Anissa Putri Mana Sempaga. Saya melaksanakan KKN di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Saya melakukan 5 program kerja. Program kerja yang pertama adalah penyuluhan mengenai cara menghadapi kondisi COVID-19 saat ini. Kegiatan pertama dilakukan penyuluhan cara menghadapi kondisi COVID-19 kepada perangkat desa Pandansari, sehingga perangkat desa dapat meneruskannya kepada masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi pembentukan Satgas COVID-19 Desa Pandansari dalam menyikapi kebijakan PPKM skala mikro. Sebagai wujud aksi nyata mengenai penyuluhan COVID-19 ke masyarakat, dilakukan pembagian hand sanitizer dan masker kepada masyarakat, terkhusus bagi warung-warung yang belum menyediakan hand sanitizer, serta pedagang-pedagang yang belum menggunakan masker.
Program kerja kedua yaitu edukasi gizi seimbang serta diet yang baik dan benar. Saat ini sedang marak berbagai macam program diet yang tidak sedikit justru membahayakan kesehatan, sehingga diperlukan pelurusan anggapan-anggapan yang salah mengenai diet dan asupan gizi bagi tubuh. Pemerintah saat ini sedang gencar untuk mengatasi masalah gizi pada anak yang sejalan dengan SDGs, sehingga dilakukan Prokja yang sejalan, yaitu edukasi mengenai tumbuh kembang anak usia balita kepada ibu-ibu PAUD Desa Pandansari, yang sebagian besar masih memiliki anak baduta dan balita. Kegiatan lainnya yaitu adalah bulan pemberian vitamin A di Posyandu. Dalam pelaksanaannya, saya sekaligus memberikan sosialisasi mengenai jaminan kesehatan masyarakat dan otoritas jasa keuangan, di mana dijelaskan cara mendaftar BPJS dan bagaimana mengatur keuangan selama pandemi. Kerja terakhir yaitu pendampingan dan bimbingan belajar atau PBB yang dilakukan dalam rangka turut langsung berperan dalam perkembangan belajar bagi anak-anak Desa Pandansari. Saya membantu kegiatan mengajar di PAUD Desa Pandansari sekaligus memberikan edukasi mengenai kesehatan serta motivasi terhadap cita-cita. Biar bisa jadi dokter, biar bisa jadi polisi, jadi tentara harus gimana? Harus jadi pintar, belajarnya yang rajin. Aku sehat, aku cerdas. KKN Mandiri Putra Daerah Daring, nama Nalia Hanifika, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Desa KKN, Desa Rempasai atau Penjalang, Kecamatan Depok Selatan, Kota Pagar Alam. Program kerja yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa-siswi Desa Rempasai, identifikasi masalah, sistem pembelajaran secara online, menurunkan semangat dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Kegiatan, bimbel, olahraga bersama, dan senam bersama. Kelompok sasaran, anak-anak Desa Rempasai. Lokasi, rumah RT 011 dan rumah peserta KKN. Output, meningkatkan kemampuan belajar siswa-siswi sekolah dasar. Yang kedua, kreativitas masyarakat Desa Rempasai. Identifikasi masalah, kurangnya minat masyarakat untuk belajar memanfaatkan pohon bambu. Kegiatan, pembuatan kerajinan tangan dari bambu, olahraga bersama, dan membuat makanan khas bersama. Kelompok sasaran, warga desa. Lokasi, Desa Rempasai, lapangan voli, dan rumah warga. Output, kreativitas masyarakat meningkat, terjalinnya silaturahmi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Rempasai terhadap bahaya COVID. Identifikasi masalah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19. Kegiatan, pembuatan brosur tentang 3M, pembagian masker, pembagian hand sanitizer, praktek cara mencuci tangan yang benar. Kelompok sasaran, warga Desa Rempasai. Lokasi, Desa Rempasai. Output, warga sadar akan pentingnya menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19. Perkenalkan, nama saya Sela Maharani dengan NPM 18180110603 dari Program Studi Pendidikan Dokter. Saya melakukan kegiatan KKN secara berkelompok di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan KKN ini, kami membuat 3 program kerja, yaitu pencegahan COVID-19, Ragimul atau rawat gigi mulut, dan bimbingan belajar. Program kerja pertama, pencegahan COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah membuat hand sanitizer dan brosur 3M, mengemas masker, penyuluhan door-to-door, pembagian hand sanitizer dan masker, dan kelas mencuci tangan bersama anak PAUD dan SD. Program kerja kedua, Ragimul. Ragimul merupakan singkatan dari rawat gigi dan mulut. Kegiatan yang kami lakukan adalah mendesain poster, penyuluhan, dan pembagian sikat gigi serta pasta gigi. Penyuluhan ini dihadiri oleh anak PAUD dan SD yang kurang lebih berjumlah 20 orang. Program kerja ketiga adalah bimbingan belajar atau bimbel. Bimbel dikhususkan untuk anak PAUD dan SD kelas 1-6. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Jumlah pesertanya adalah 21 orang dan dibagi menjadi 3 sesi. Pukul 1 sampai 2 siang untuk anak PAUD, kelas 1 dan 2 SD yang berjumlah 7 orang, pukul 2 sampai 3 siang untuk anak kelas 3 SD yang berjumlah 8 orang, dan pukul 3 sampai 4 siang untuk anak kelas 4 dan 5 SD yang berjumlah 6 orang. KKN Unila Mandiri Putra Daerah Periode 1 2021 Universitas Lampung. Nabilah Anissa, Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara. Program kerja dan rencana kegiatan. 1. Bimbingan belajar. Identifikasi masalah. Tidak ada sarana dan prasarana untuk meningkatkan intelektual dalam bidang afektif, kognitif, dan psikomotorik karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Sasaran siswa sekolah di Desa Negara Tulang Bawang, yaitu siswa SMP kelas 7, lokasi di SMP Negeri 3 Bungamayang. Output terbentuknya kegiatan bimbel yang meningkatkan intelektual siswa sekolah di Desa Negara Tulang Bawang. Program kerja yang kedua, penyuluhan COVID dan DBD. Identifikasi masalah, masih minimnya kesadaran masyarakat akan COVID dan DBD, kurangnya masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, dan kurangnya pemahaman akan menanggulangi penyakit DBD. Sasaran, masyarakat Desa Negara Tulang Bawang, tempat Posyandu. Output, terciptanya masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, dan terciptanya pemahaman akan menanggulangi penyakit DBD. Program kerja yang ketiga, ekonomi kreatif. Identifikasi masalah, kurangnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan hasil ekonomi. Pemasaran yang masih bersifat tradisional dan fokus penjualan pada masyarakat sekitar. Sasaran, ibu-ibu DKK dan ibu rumah tangga. Tempat, Posko KKN Desa Negara Tulang Bawang. Output, masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan hasil ekonomi. Program kerja yang keempat, Linggar, Bungamayang Sehat Bugar. Identifikasi masalah, banyaknya masyarakat yang mengeluh kekurangan kegiatan olahraga di masa pandemi. Sasaran, perangkat Desa Negara Tulang Bawang. Tempat, Balai Desa Negara Tulang Bawang. Output, masyarakat mempunyai kegiatan olahraga dan pentingnya kesehatan pada masa pandemi. Program kerja yang kelima, pemanfaatan berkah jalan desa dan lahan pekarangan seperti penanaman pohon. Identifikasi masalah, belum sadar dan pahamnya masyarakat bahwa pekarangan mempunyai beberapa fungsi dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek keindahan, aspek kelestarian lingkungan, dan aspek ekonomi. Sasaran, masyarakat Desa Negara Tulang Bawang. Tempat, marka jalan desa. Output, hasilnya adalah masyarakat memahami mengenai pentingnya bahwa pekarangan mempunyai beberapa fungsi dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek keindahan, aspek kelestarian lingkungan, dan aspek ekonomi. Program kerja yang keenam, pembagian hand sanitizer dan masker. Identifikasi masalah, belum terdapat pelopor dalam pelaksanaan kegiatan pola atau program hidup sehat. Sasaran, warga Desa Negara Tulang Bawang. Tempat, Balai Desa dan seluruh lingkungan Desa Negara Tulang Bawang. Output, terciptanya pola atau program hidup sehat di Desa Negara Tulang Bawang. Program kerja yang ketujuh, sosialisasi pentingnya pendidikan dan beasiswa. Identifikasi masalah, kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Sasaran, siswa sekolah. Tempat, SMA Negeri 1 Bungamayang, SMK Negeri 1 Bungamayang, dan MA Riyadus Solihin. Output, terciptanya minat dan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Program kerja yang ke-8, sosialisasi mitigasi bencana. Identifikasi masalah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana. Sasaran, siswa sekolah. Tempat, SMP Negeri 3 Bungamayang. Output, mengetahui serta menanamkan pentingnya mitigasi bencana sejak di. Program kerja yang ke-9, pembuatan berikat ampas tebu dan mall. Identifikasi masalah, belum ada pengolahan limbah pabrik yang berupa ampas tebu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sasaran, kelompok tani. Tempat, kebun tebu PTPN 7 Bungamayang. Output, terciptanya limbah pabrik yang bernilai jual. Lutfi Britania Putri, jurusan Kimia FMIPA Unila. Saya melakukan KKN berkelompok di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Program kerja pertama yaitu pembuatan, sosialisasi, dan pembagian sabun cuci tangan. Kami membuat sabun cuci tangan dengan bahan-bahan kimia dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Bulak Mecan yang nantinya hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Program kerja kedua yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini dilakukan untuk membantu anak-anak SD dan juga anak-anak SMP untuk memahami pelajaran yang tidak dimengerti di sekolah. Setelah kami mengajarkan pelajaran kepada anak-anak, kami melakukan kuis-kuis dengan hadiah makanan ringan. Program kerja ketiga yaitu bakti sosial. Kami membagikan makanan-makanan kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Harapan Jaya seperti kepada tukang becak, pemulung, pedagang, dan lain sebagainya. Lalu, kami juga membagikan sembako yang nantinya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan melalui bantuan panti asuhan. Program kerja keempat yaitu pembuatan, sosialisasi, dan juga pembagian hand sanitizer.
Pertama, kami membuat hand sanitizer dengan bahan-bahan kimia, lalu kami sosialisasikan kepada masyarakat. Setelah itu, kami bagikan kepada aparat kelurahan, masyarakat di Bulak Majan, dan juga sekitar Kelurahan Harapan Jaya. Program kerja kelima yaitu sosialisasi COVID-19. Kami mengikuti kegiatan PPKM bersama dengan aparat kelurahan, polisi, dan aparat lainnya. Kami juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga yang melanggar protokol kesehatan. Program kerja ke-6 yaitu pembuatan dan pembagian disinfektan. Kami membuat disinfektan dengan bahan-bahan seperti wipol dan juga air yang nantinya akan digunakan untuk membersihkan atau mendisinfektan lingkungan.